Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya, teman-teman? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat bergabung dalam Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Selamat datang juga di acara persembahan spesial dari Turknesia Edu Foundation, Your Partner Study in Turkey. Selamat datang di acara Sharing Section Turknesia yang ke-26 yang diadakan oleh Turknesia Edu Foundation. Ya, dan senang sekali perkenalkan saya Muhammad Azril Farel yang akan memandu seluruh rangkaian acara Sharing Section sampai akhir acara nanti. Namun sebelumnya kami ingin tahu dulu nih terlebih dahulu yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ini boleh dong absen dulu dari mana aja nih? Dari SMA atau universitas mana aja? Mahasiswa dari Jogja. Wah, ada yang dari Jogja. Jakarta. Jakarta hadir, Kak. Jakarta hadir. Boleh dong komen nih di chat di kolom chat di bawah mungkin. Medan dari hadir, Makassar, Semarang. Wah, Masya Allah. Jadi ini kita seperti silaturahim di berbagai kota, berbagai pulau di Indonesia ya. Oke, baik. Siap. Sebelum masuk ke pemateri inti dan inti acara, sebelumnya akan ada pemutaran video mengenai Turknesia Edu Foundation. Mungkin di antara teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu Turknesia Edu Foundation, seperti apa, dan untuk apa? Mungkin Turknesia ini Azril ceritakan sedikit. Turknesia itu adalah konsultan pendidikan kuliah di Turki yang menawarkan servis yang lengkap, yaitu program penempatan mahasiswa S1 ataupun S2 di universitas negeri di Turki. Dan juga program terpadu, selektif, dan memberikan pelindungan bagi calon mahasiswa agar dapat diterima di universitas negeri Turki. Dan melakukan penyesuaian perdana kuliah di Turki dengan standar penanganan yang terbaik. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kami akan tayangkan company profile Turknesia Edu Foundation. Untuk operator, mohon dipersilakan. Semuanya berawal dari mimpi besar untuk membuat dunia lebih hijau, lebih sehat, dan lebih baik. Tapi sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik yang bisa aku capai. Bagaimana kalau kuliah ke Turki? Pertama-tama, aku butuh partner untuk mendukungku di sana, supaya aku bisa belajar dengan aman, mandiri, dan nyaman. Turknesia membuat meraih mimpiku lebih mudah dengan kualitas tim, program, dan pelayanannya yang terbaik. Karena Turknesia menjamin siswa tidak akan mengalami kendala. Karena pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan. Dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Kombinasi dari budaya Asia dan Eropa, lingkungan Islami dan modern, objek wisata bersejarah, masyarakat yang ramah, dan biaya pendidikan dan biaya hidup yang terjangkau. Semuanya sempurna. Ayo, aku kenalkan bagaimana untuk memulai. Kamu bisa konsultasi untuk tahu Turki lebih baik lagi. Juga kamu bisa cari tahu jurusan mana yang cocok untuk kamu dan universitas mana yang terbaik untuk kamu. Semuanya bisa kamu tanyakan ke Turknesia. Lalu, kamu akan dibimbing oleh kakak-kakak dari tim Turknesia untuk mendaftar lewat 3 pilihan jalur pendaftaran. Program seleksi berkas, program YOS, program SAT. Program seleksi berkas adalah program untuk masuk universitas di Turki hanya dengan mencantumkan nilai raport sekolah dan nilai ujian nasional kamu. Program YOS atau Yabangsa Ogensi Sinavi
merupakan ujian untuk siswa internasional untuk memasuki universitas di Turki, yang mana akan menguji keahlian kamu dalam matematika, berpikir analis, dan penyelesaian masalah. Dengan nilai IELTS yang kamu dapatkan, kamu bisa mendaftar ke universitas yang kamu inginkan, selama nilai kamu mencapai nilai minimum universitas. Program SAT merupakan standar ujian internasional yang menguji keahlian kamu di matematika dan bahasa Inggris. Dengan nilai SAT, kamu dapat mendaftar ke universitas dengan tingkat tertinggi di Turki, karena nilai SAT menjadi prioritas, dan tidak semua universitas menerima nilai ujian nasional kamu. Setelah kamu lulus proses pendaftaran, Turknesia tidak akan meninggalkan kamu. Turknesia akan membantu kamu dengan cek kesehatan, pengurusan dokumen, proses perizinan, dan manajemen akomodasi, sehingga kamu bisa belajar dengan nyaman di Turki. Turknesia juga akan membantu kamu mengalami budaya Turki dengan program persiapan bahasa Turki dan program tur studi. Dengan begitu, kamu akan beradaptasi dengan budaya Turki lebih cepat dan lebih baik. Ayo, buat mimpimu jadi nyata. Dengan Turknesia, your partner to study in Turkey. Baiklah, itu cuplikan-cuplikan dari video profile company Turknesia Edu Foundation. Baiklah, sekali lagi selamat datang yang baru join, dan selamat bergabung teman-teman yang sudah join di jaringan Zoom meeting pada kali ini. Dan selama beberapa jam ke depan, kita akan disuguhkan oleh beberapa segmen acara yang tentunya akan sangat penuh insight. Di antaranya tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, dari pemateri yang sangat luar biasa, yang alhamdulillah sepertinya sudah hadir di antara kita nih. Ada Kak Uta. Mungkin kita sapa dikit-dikit kali ya. Kak Uta, halo. Halo Azril. Wah, sudah ada nih Kak Uta, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Nanti akan saya akan persilakan waktunya, tapi nanti saya akan membacakan beberapa CV dari Kak Uta ini. Dan di sela-sela acara akan terus saya ingatkan kepada Anda semua, teman-teman semua, bahwa kita juga akan ada bagi-bagi door prize di ujung acara nanti ya. Jadi kita teman-teman semua harap didengarkan, dipahamkan materi yang akan diterangkan oleh pemateri nanti. Baik, dan langsung aja nih kita sudah mulai memasuki sesi yang pertama. Namun sebelumnya dimohon ketika materi berlangsung, teman-teman agar menyalakan video on dan juga mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Seperti yang saya sampaikan, bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari sosok yang sering disapa Kak Uta, yang memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun dalam public speaking. Wah, Masya Allah ya. Bahkan beliau sudah memiliki sertifikasi dalam hal public speaking, MC, dan storytelling. Dari usaha dan kerja kerasnya, beliau juga saat ini telah menjadi founder Bicara PD Academy. Ini mungkin ada teman-teman semua yang sering Instagram, yang sering cek Instagram atau mungkin TikTok suka ada FYP dari Bicara PD ini. Nah, ini ternyata Kak Uta ini adalah foundernya dari Bicara PD itu sendiri, dan juga menjadi coach di berbagai tempat. Selain itu, di sela kesibukannya beliau juga menjadi profesional MC di berbagai event nasional dan menjadi narasumber. Mungkin ini untuk operator boleh ditampilkan supaya teman-teman semua bisa melihat nih profil dari Kak Uta itu sendiri. Nah, profil dari Kak Uta sendiri. Nah, ini foto-foto dari Kak Uta nih. Next. Nah, pencapaian beliau juga menjadi narasumber lebih dari 100 lebih kampus dan instansi di Indonesia. Di antaranya ada UI, ITS, IPB, Undip, dan lain-lain. Next juga ada beliau juga menjadi
moderator di berbagai event nasional seperti dengan tokoh ternama yaitu seperti Anies Baswedan, Sheryl Anavita, Dr. Dewi. Wah, kita semua udah kenal sama sosok-sosok yang sangat luar biasa ini dan beliau menjadi moderator di event yang sangat besar ini. Next. Juga menjadi coach public speaking dan berbagai acara instansi. Juga beliau next menjadi MC dan host lebih dari 100 event yang tadi saya sudah sampaikan, mulai acara pemerintah, BUMN, wedding, dan lain-lain. Jadi sudah pasti ini materi akan sangat spesial ya, dan semoga semuanya mendengarkan dengan baik, memahami semuanya, dan menjadi content creator bicara pede yang tadi saya sudah sampaikan. Mempunyai followers 430K gitu ya, 430.000 dan juga 11.000 di follower IG. Ya, mungkin ini profil dari Kak Uta ini. Baik, terima kasih. Dan ini untuk sosial medianya. Baik, kita sambut aja nih. Tanpa bertunggu lama-lama lagi, kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Syaiful Muktapa, CSTMI, CMC, CPS. Untuk Kak Uta, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih buat Azril. Dan apakah suara kakak di sini terdengar dengan jelas di tempat teman-teman masing-masing? Jika terdengar jelas, boleh dong kasih reaction-nya, entah tepuk tangan atau mungkin kasih reaction jempol dan lain-lain supaya kakak tahu nih kira-kira suara kakak getarannya tuh sampai nggak sih ke Turki? Azril kan sekarang lagi di Turki nih, kira-kira getarannya sampai ke Turki nggak? Atau mungkin teman-teman tadi ada yang dari Palangkaraya hadir, dari Medan hadir, kira-kira getarannya sampai ke Palangkaraya nggak? Sampai ke Medan nggak ya? Karena kakak tinggalnya di Jakarta. Wah, sampai ternyata ya. Benar jelas, benar jelas Kak. Oke, terima kasih ya. Luar biasa sekali dari teman-teman yang hadir hari ini. Tapi sebelum kakak mulai lebih jauh, sekiranya teman-teman yang bisa on cam hari ini boleh dong silakan buat on cam. Supaya apa Kak? Supaya kita tuh bisa saling memberikan semangat, kita bisa melihat dari wajah dan senyumnya teman-teman di weekend kali ini. Karena yang biasanya weekend kita kenal dengan rebahan, tiduran, tapi kali ini bukan rebahan, yaitu membawa perubahan ya. Dimana teman-teman lewat dari public speaking, kita belajar bersama, upgrade bareng, sharing bareng. Apalagi nanti di materi kakak itu tuh nggak cuman teori aja. Teman-teman akan praktek langsung sama kakak. Kapan lagi kan praktek langsung sama kakak kan? Oke, tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu nih, kira-kira dari yang hadir, sehat gak hari ini? Apakah mungkin ada yang lagi kurang sehat? Kita doain semoga bisa sehat. Mungkin yang hari ini lagi semangat, semoga dijaga terus semangatnya. Atau mungkin yang hari ini lagi galau, entah galau mikirin masa depan, galau karena hubungan yang gak pasti ya. Semoga bisa dilancarkan dan semua jawaban bisa dijawab oleh Allah secara perlahan. Rada pusing kepala Kak karena bulan tua. Oke, belum gajian ya. Tunggu tanggal muda. Tenang, nanti bakal gajian. Ayo kinasi. Dari Rizky Adisa Putra, alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Dari Dian, alhamdulillah sehat. Siap. Dari Hera Pasila, alhamdulillah sehat. Kira-kira yang lain gimana nih? Sehat juga nggak? Apa kayak Ayu Kinasi juga nih? Lagi rada pusing kepala karena bulan tua. Oke, dari Rahmat Hidayatullah, alhamdulillah sehat. Dari Walian sehat, masih sehat-sehat, masih sendiri Kak. Kok curhat ya Fitria ya. Oke, dari Romi juga alhamdulillah mantap. Lagi sakit Kak, sakit apa Holanda kamu? Oke, sehat, happy Kiwoyo, luar biasa. Rada pusing habis tryout, semoga dilancarin tryoutnya ya Duval. Ada lagi nggak kira-kira dari teman-teman? Oke, alhamdulillah sehat ya, lancar dan lain sebagainya. Karena teman-teman sehat dan juga tadi beberapa mungkin ada yang pusing mikirin dompet yang mulai menipis. Ada juga dari Hesti nih, curhat kurang sehat Kak, gak ada ayang. Aduh, tenang. Gak penting ayang, yang penting uang. Itu yang paling penting ya. Kalau ayang nggak bisa bikin bahagia, tapi kalau uang
bisa bikin kita bahagia selamanya ya. Bisa ngeraih impian dan lain-lain dengan kerja keras kita. Itu dia yang maksud kakak. Oke teman-teman, di sini tadi sudah dikenalkan oleh Azril. Tapi tentunya kakak mau memperkenalkan lagi karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Udah kenal tapi nggak ada yang pernah sayang. Aduh. Makanya di sini kita kenalan lagi ya. Tapi kakak kenalan mau pakai pantun. Karena kan kakak berasal dari Jakarta, di mana Jakarta itu sangat spesifik dengan budaya pantun ya teman-teman ya. Dari Melayu juga. Oke, teman-teman boleh jawabin di Zoom chat ya. Kalau offline kan jawabinnya langsung cakep. Oke, kok tuh Online jawabinnya lewat chat aja. Cakep begitu. Oke. Kakak pantun ya. Pagi hari ketemu cita-cita ta. Asik, cakep. Cakep, siap ya. Siangnya ketemu Syahrini. Cakep, asik. Perkenalkan nama saya Kak Uta, kakak ganteng yang jadi pemateri hari ini ya. Iya, pasti ganteng dong ya. Karena pematerinya cuma kakak, makanya paling ganteng. Oke, teman-teman, tentunya di sini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting dan sangat berguna untuk kita ke depan. Emang kita mau bahas apa sih, Kak? Oke, kita akan bahas tentang bicara PD itu gampang. Emang gampang, Kak? Gampang banget. Apalagi Kakak yakin teman-teman di sini banyak yang masih perlu memupuk kepercayaan diri dan juga mau bicara dengan lancar. Namun sebelum itu, dari apa yang dikenalkan oleh Azril, kakak akan membagikan beberapa pengalaman kakak, di mana pada saat ini kakak menjadi founder Bicara PD Academy, content creator at Bicara PD. Alhamdulillah, tadi itu profil lama ya, yang terbaru alhamdulillah di Instagram kakak udah 83.000, doain semoga di pekan depan udah 100.000 nih. Lalu juga di TikTok kakak ada 2 TikTok, yang satu komunikasi perbucinan, yang satu lagi hubungan tentang public speaking. Yang komunikasi perbucinan udah 600.000 followers dan yang public speaking serta MC sudah 250.000 followers. Serta di Pinterest juga kakak banyak berbagi, udah 3.000 followers. Dan doain aja semoga kakak bisa berkonten di YouTube, di Spotify, berbagi untuk teman-teman supaya kakak bisa membantu teman-teman yang sekiranya hari ini masih belum pede dan bisa lebih dari kakak ya dengan diri teman-teman masing-masing. Kakak juga di usia 22 tahun, masih muda kakak ya. Masih muda, masih 22 tahun, kakak sudah diundang lebih dari 100 kampus, lalu juga MC lebih dari 200 jam terbang, dan alhamdulillah juga di bulan Januari kemarin kakak tersertifikasi menjadi trainer level 4 BNSPRI dan termasuk salah satu direktur atau PT termuda ya yang ada di Indonesia. Tentunya dari pengalaman kakak memotivasi bahwa ketika kita bicara tentang public speaking, itu bukan bicara tentang latar belakang kita apa. Bukan bicara tentang kepribadian kita apa. Kakak masih muda bisa menggeluti public speaking dengan profesional. Apalagi teman-teman yang hari ini masih SMA, masih kuliah, punya potensi yang lebih besar daripada kakak. Oleh karenanya sangat disayangkan banget nanti selama materi ke depan kalau teman-teman nggak memperhatikan kakak ya. Dan tentunya teman-teman, kenapa public speaking ini penting? Karena kita tahu bahwa public speaking merupakan salah satu soft skill yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Terlebih teman-teman, menurut Employment Research Institute, bahwa hard skill hanya berkontribusi 18% dari kesuksesan kita. Lalu sisanya 72% itu dari mana? Dari soft skill. Salah satu soft skill-nya adalah komunikasi, public speaking. Hard skill tidak semua orang bisa memiliki, tapi soft skill bisa semua orang memiliki kesempatan yang sama. Karena soft skill ini adalah sesuatu hal yang kita latih, sesuatu hal yang kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal kita mau atau tidak untuk mengembangkannya. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri yang hadir hari ini, gimana kira-kira dalam perkembangan public speaking-nya? Udah mulai pede atau belum? Atau mungkin di sini apakah udah punya jam terbang atau belum? Boleh silakan jawab di Zoom chat supaya kakak tahu nih. Dari teman-teman sendiri dalam public speaking sebelumnya
udah pernah mendalami atau ini pertama kali, atau mungkin dari teman-teman udah punya jam terbang, atau juga teman-teman udah pernah ditunjuk tapi masih sering ragu, masih sering ngeblank. Oke, alhamdulillah Kak, tipis-tipis ya. Udah Kak, tapi nggak lama, masih mendalami dari Ayu. Oke, siap. Dari Imroatul, hanya jam terbang saat kegiatan kampus, gak apa-apa ya. Karena setiap kegiatan kecil kita manfaatkan besar bisa menjadi sesuatu hal yang lebih besar. Dari Yuli sudah pernah mendalami, tapi semenjak COVID jadi menyusut kepercayaan dirinya. Dari Fitria, kalau di depan orang asing suka nervous Kak. Kalau depan kakak nervous gak? Asik. Dari Arini masih belum Kak. Dari Herlina belum pede Kak. Kalau ada tawaran langsung ambil jadi MC. Walau kadang banyak salah, nggak apa-apa. Ya, belajar secara terus-menerus. Dari Tiani belum pede Kak. Dari Cika, minggu depan jadi speaker. Wih, keren Cika ya. Belajar terus Cika. Ada yang udah lumayan pede, ada juga yang sudah menjadi pelatih public speaking ya, milik Ilham juga di sini, tapi belum punya sertif. Ada yang masih mendalami, suka belibet, ada juga yang kelebihan pede. Ini kepedean jatuhnya ya. Oke, apapun latar belakang teman-teman hari ini, kita jadi gelas kosong, kita belajar bareng-bareng dari apa yang kakak sampaikan ya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang kakak sampaikan. Lalu apa sih Kak yang akan kita pelajari ketika kita mau berkarir atau mendalami satu hal yaitu public speaking? Dalam public speaking sendiri ada dua kaitan yang menjadi kunci kesuksesan ketika kita berbicara, yaitu pertama penguasaan diri, yang kedua pembawaan materi. Kenapa sih Kak harus penguasaan diri dulu? Karena begini teman-teman, teman-teman pernah nggak sih pas kamu sedang mau tampil, kamu sudah menyiapkan materi dengan sedemikian rupa baik. Kamu sudah menyiapkan segala hal untuk mau tampil dengan baik. Tapi di tengah-tengah pembicaraan kamu lupa. Dan ketika sudah lupa ada kesalahan sedikit langsung ngeblank. Ketika udah ngeblank langsung suaranya kecil, badannya gemeteran, terus tiba-tiba langsung mata kemana-mana, udah tuh dak-duk, hatinya dak-dik-duk. Pernah nggak begitu? Coba deh kakak tanya sama teman-teman semua. Pernah nggak ngalamin yang kakak ceritakan sering banget dari Harum? Oke, yang lain kira-kira pernah juga atau mungkin hanya kakak aja? Parah Kak, aduh. Dari Holanda enggak Kak, dari Mila pernah Kak, dari Ayu sering. Oke, dari Impratul always dak-dik-duk Kak. Dari Afsanda jadi gagu Kak. Parah keringet dingin. Pernah Kak? Pernah Kak? Pernah. Oke, hampir semuanya pernah ya kakak yakin ya. Kenapa kita bisa mengalami hal itu? Karena kita tidak cukup hanya memahami materi saja. Tapi dalam public speaking, kita harus mampu memahami diri sendiri, teman-teman. Oleh karenanya kenapa public speaking itu merupakan salah satu emosional, kecerdasan emosional, karena kita nggak cukup pintar merangkai kata. Kita nggak cukup pintar dalam menyusun kalimat, tapi kita juga harus pintar dalam memahami kondisi kita sendiri. Bagaimana kepercayaan diri kita. Sebanyak apapun materi yang teman-teman kembangkan, teman-teman siapkan, tapi kalau teman-teman nggak bisa mengontrol diri sendiri, maka materi tersebut, teknik-teknik tersebut akan tenggelam dengan sendirinya dan tidak dapat. Jadi paling penting itu adalah kuasai diri kita dulu, baru materi yang akan kita bawakan. Bisa dipahami ya dari teman-teman ya. Dan pembawaan materi ini kaitan dengan cara kita mengemas materi agar audiens ini terus tertarik dengan kita. Mereka istilahnya itu terus terpanah melihat kakak. Kayak teman-teman hari ini, teman-teman ngelihat kakak tuh jadi kayak semangat ya kan. Terus kayak, aduh pengen belajar public speaking terus dia sama Kak Uta gitu kan. Nah itu pembawaan materi supaya audiens gak bosen ya. Ya, cukup hubungan kita sama doi aja yang cepat bosen. Tapi kalau sama public speaking jangan bosen. Terus gimana Kak caranya supaya penguasaan diri kita baik? Kita harus kenal dulu apa penyebab kita nggak percaya diri. Nah, kakak mau tanya salah satu teman-teman dari hari ini yang hadir. Mungkin kakak mau sapa dari Lili Apriani. Halo Lili. Halo Kak, Lili dari mana nih? dari Kalimantan. Oh, kiranya kakak dari tadi.
Lili, kalau boleh tahu, Lili, kamu udah pede atau belum? Masih belum terlalu pede sih Kak. Tapi Oh, kenapa tuh? bicara Kenapa sama tuh nggak orang pedenya? Biasanya nggak pede karena apa? karena sering nggak semenjak COVID ini jadi sering nggak bicara sama orang. Jadi kalau bicara sama orang itu kayak belibet-belibet gitu loh Kak. Gitu. Jadi gitu maksudnya ya. Iya. Oke, makasih Lili ya. Oke, Sama, sekarang kakak mau ke cowoknya nih. Wih, ada siapa nih? Ada Aksvalanda. Halo Aksvalanda. Halo Kak. Aksvalanda panggilannya siapa nih? Anda, Landa, Aksva, Fala. Atau gimana nih? Aksfa, biasanya Aksfa. Aksva ya. Jadi kalau manggil agak sulit ya. Aksva. Oke. Aksva sekarang lagi ada di mana Aksva? Aku lagi di Turki Kak. Oh, Turki, luar biasa. Oh ya teman-teman, by the way, nanti kakak Juli insya Allah mau ke Turki. Jadi buat teman-teman Turkmesia yang hari ini di Turki, nanti ketemu kakak ya. Kita di Juli ya, summer ya. Kita bareng di sana. Insyaallah. Oke, dari Aksva sendiri, problemnya apa nih dalam public speaking? Aku kalau public speaking dalam Zoom itu lancar Kak. Cuman kalau on the spot suka gagu-gagu gitu. Oh, Gagu nggak bisa ngomong gitu. Iya, cuma gitu-gitu aja. Oke. Nah, jadi apa yang teman-teman rasakan itu kebanyakan berasal dari 3 penyebab ini kita nggak percaya diri. Yang pertama adalah mindset yang keliru, yang kedua kurangnya persiapan, dan yang ketiga trauma dengan masa lalu. Yang pertama, mindset yang keliru. Kebanyakan dari kita ketika mau tampil sudah overthinking duluan. Yang padahal belum tentu asumsi audiens terhadap diri kita itu sama dengan realitanya. Justru pikiran kita sendirilah yang membatasi kita untuk mau memulai, bukan asumsi audiensnya. Oleh karenanya teman-teman, di sini coba kita perbaiki secara bertahap dari mindset tersebut. Lalu, mindset yang keliru ini biasa kita gunakan karena kita ingin tampil terlalu sempurna. Kita takut ada kesalahan sedikit pun, dan kita berpikir bahwa ketika ada kesalahan, audiens langsung nilai jelek ke diri kita. Padahal dalam public speaking tidak ada istilah salah dan benar. Dalam public speaking hanya ada istilah menarik dan tidak menarik. Teman-teman ngeblank, teman-teman belibet, teman-teman itu bukan kesalahan. Itu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita jadikan evaluasi itu ke depan. Yang kedua, kurangnya persiapan. Kebanyakan dari kita itu lebih sering mempersiapkan materi tanpa kita memahaminya. Dan juga kita tidak mengenal siapa audiens yang kita hadapi. Sebelum tampil, teman-teman nggak cukup hanya membuat PPT. Tapi teman-teman harus tahu struktur penyampaian dari submateri ke materi berikutnya. Bisa juga teman-teman buat catatan kecil dan lain sebagainya. Yang terakhir, trauma dengan masa lalu. Entah teman-teman di sini punya problematika sebelumnya yang membuat teman-teman nggak percaya diri. Atau teman-teman belum terbiasa mencoba satu hal yang belum teman-teman lakukan. Misalkan kayak tadi, dari Aksva belum biasa on the spot kayak ngomong langsung secara ngalir, biasanya dengan persiapan yang lama dulu. Nah itu memang butuh proses teman-teman. Dan penyebab gak percaya diri ini yang paling besar dan yang paling sering kita lakukan adalah yang pertama, mindset yang keliru. Kita udah sering overthinking dulu. Terus solusinya gimana Kak? Supaya kita nggak keliru. Nah ini dia solusinya, jadi macan, enggak ya? Di sini kakak mau tanya sama teman-teman, kira-kira di frame ini ada berapa wajah harimau? Ya, silakan jawab di chat ya. Teman-teman bisa hitung dulu ada berapa wajah harimau yang teman-teman lihat. Nanti boleh jawab di chat ya. Kira-kira ada yang bisa bener gak? Dari Ayu Kinasi 11. Oke. Yang lain kira-kira berapa? Coba dilihat dulu. 4 kata Hesti. Oke, 4. Yang lain dari Farid 9, 8 dari Herlina, dari Devi 12, dari Sinta, Vina 12, dari Dora 10, Nur Rohman 6, 11, 13, 10, 9, 6, 12, 16.
Paling banyak jawab 16 dari Ayla Khaira. Dari Harnum 12, dari Ayu Fitantri 11 ya, dari Yuli 9, dari Rahmat Hidayatullah 9. Wih, 17, ada jawab 17 dari Dian Kartika Sari. Jadi yang paling besar siapa tuh? 17. Bagasena ya 17. Terus jawabannya berapa Kak? Nah, jadi di sini kita melihat secara kasat mata wajah harimaunya ada 4 ya. Ini bapak sama ibu, ini nggak tahu nih, ini anaknya atau bukan. Entah anaknya apa cucunya kan nggak tahu ya. Nah, ini ada anaknya 2 ya, jadi total 4. Tapi ternyata ketika teman-teman melihat sisi yang berbeda, membuka kacamata yang lebih luas, maka wajah harimau di sini ada lebih dari 4. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi yang paling benar Bagas, 17. Dari jawaban teman-teman, yang kakak inginkan bukan berapa jumlahnya sebenarnya. Tapi apabila teman-teman sudah menjawab segitu, kakak apresiasi. Fokus kakak di sini adalah ketika teman-teman melihat satu hal yang berbeda dari sudut pandang lain. Begitupun ketika teman-teman tampil. Ketika teman-teman tampil, teman-teman nggak cukup hanya melihat satu perspektif bahwa teman-teman akan gagal. Yang padahal kesempatan ke depan ketika teman-teman mau tampil ada 2 kemungkinan. Berhasil atau kurang menarik, itu aja. Dan pertanyaannya begini, kenapa kita justru lebih banyak melihat kegagalan daripada keberhasilan yang padahal bisa kita gapai? Ya kan? Jadi coba ubah mindset-nya ketika mau tampil. Apa yang harus kita ubah? 2 hal ini. Growth mindset versus fixed mindset. Teman-teman, kebanyakan dari kita tidak percaya diri tampil karena kita memiliki fixed mindset. Yang kita terlalu menyalahkan keadaan yang kita hadapi. Kita selalu mengatakan begini, aduh Kak, aku takut salah. Nanti aku salah ngomong Kak. Nanti aku takut salah dan gak sesuai audiens Kak. Takut pembicaraan gak berbobot Kak. Jadi kita menjadikan satu kesalahan itu tuh suatu musuh besar. Kadang kita pas lagi ngomong, ada salah dikit aja, langsung kepikiran terus. Ya, padahal potensi kita dalam berhasil bicara itu lebih banyak. Yang kedua, tadi yang sudah kakak sampaikan, tampilnya harus sempurna. Yang padahal dalam public speaking, teman-teman harus menanamkan tampil maksimal. Nah, kakak mau tanya nih sama Azril, kenapa Azril lebih baik kita tampil maksimal di mindset kita daripada tampil sempurna? Bedanya apa sih Azril menurut Azril? Kalau menurut aku sih, kalau tampil maksimal, yang dimana kita harus udah bisa memaksimalkan materi, terus juga maksimalkan apa yang harus kita harus public speakingin gitu. Yeah. Dan kalau misalkan ada kesalahan, ada ketidaksempurnaan, itu bisa menjadikan kita pelajaran juga supaya kita berkembang gitu. Menurut Azril sih itu sih Kak. Iya betul, itu dia ya teman-teman ya. Jadi kita merasakan bahwa ketika tampil, kita public speaking itu ya hasil dari apa yang sudah kita usahakan. Gitu. Jadi ketika ada satu kesalahan, kita mewajarinya dan kita jadikan pembelajaran. Dan yang selanjutnya, perbedaan growth mindset dengan fixed mindset adalah fixed mindset itu terlalu fokus kepada kepribadian. Kak, aku orangnya introvert, Kak. Orang introvert itu kan nggak biasa ketemu orang banyak. Jadi aku cukup jadi pendengar aja lah, nggak usah ngomong di depan umum. Teman-teman tahu Barack Obama, Presiden Amerika Serikat, yang dimana beliau dijuluki sebagai orator ulung dan menjadi 2 kali presiden di Amerika Serikat. Teman-teman tahu Mark Zuckerberg, di mana beliau adalah salah satu pendiri dari Facebook yang sampai saat ini terus tenar dengan metaverse-nya. 2 tokoh itu adalah orang introvert. Nah, pertanyaannya kenapa mereka bisa seperti sampai sekarang? Karena mereka punya growth mindset. Ya. Itu dia teman-teman. Selagi masih ada teman-teman kesempatan, manfaatkan. Dan yang terakhir, orang yang memiliki growth mindset, dia berpikir bahwa public speaking itu enggak susah.
public speaking itu memang adalah satu hal yang harus dicapai dengan usaha yang istiqomah. Jadi teman-teman, ketika baru sekali tampil gak memuaskan, bukan berarti teman-teman tidak bisa tampil berikutnya. Justru ketika teman-teman satu penampilan gagal, coba lagi ke depan supaya lebih baik. Jadi kakak mau tanya sekarang sama teman-teman. Teman-teman mau punya growth mindset atau fixed mindset? Coba jawab di chat. Kira-kira mau punya growth mindset atau fixed mindset? Ya, growth dari Fahmi ya, growth mindset dari Dian, growth mindset. Harus punya growth. Kakak percaya bahwa teman-teman adalah orang yang terus berpikir tumbuh dan mau terus belajar. Nice, growth semua ya. Berikutnya, ada beberapa hal persiapan yang harus kita lakukan sebelum tampil. Di antaranya, teman-teman, datang tepat waktu. Ini mendukung dari kepercayaan diri kita. Teman-teman apabila ditunjuk jadi pembicara, coba kita datang tepat waktu, menyesuaikan keadaan atau lapangan tempat pembicaraan kita, medan tempat pembicaraan kita, ya, supaya di situ teman-teman lebih rileks dan teman-teman bisa lebih siap. Yang kedua, pemanasan tubuh. Pemanasan tubuh di sini teman-teman coba berikan bahasa tubuh yang lebih terbuka, tegapkan badan, tersenyum. Nah, ini rasa percaya diri itu lebih datang. Daripada teman-teman membungkuk seperti ini, kecemasan justru lebih datang. Atau biasanya kalau kakak itu suka dengerin musik-musik yang semangat sebelum MC, sebelum tampil, dan lain-lain. Supaya di situ terbangun atmosfer semangat kakak. Boleh juga teman-teman yang kedua, pemanasan vokal. Pemanasan vokal itu buat merelaksasi rahang kita. Bisa teman-teman pijat-pijat rahang, ya. Atau teman-teman mempraktekkan lion face. Lion face itu adalah mempraktekkan wajah singa ketika mengaum, kayak gitu. Oke, nah ini kita praktekin bareng-bareng ya semuanya teman-teman ya. Kita mempraktekkan wajah singa ketika mengaum. Boleh silakan on cam semua teman-teman. Di sini kita praktek bareng supaya kita bisa lihat kira-kira dari teman-teman bisa memaksimalkan vokalnya atau tidak. Oke, kakak hitung mundur ya. Ketika 3, 2, 1 langsung wajah singa mengaum. Gitu. 3, 2, 1. Wah, luar biasa ya. Ternyata teman-teman selain punya jiwa kemanusiaan, punya jiwa kesingaan juga. Luar biasa sekali. Yang ketiga yaitu atur pernafasan. Perbanyak atur pernafasan, di situ teman-teman akan lebih rileks. Ya, gunakan pernafasan diafragma daripada pernafasan dada, dan juga teman-teman ulang kembali supaya sirkulasi udara dan darah kita lebih lancar. Setelah kita coba lakukan persiapan yang baik, maka bagaimana caranya teknik yang baik? Dalam teknik yang baik, public speaking, kita bisa menggunakan 3P, yaitu penggunaan gestur, pengolahan vokal, dan penyajian materi. Atau dalam public speaking disebut visual, vokal, verbal. Oke, di sini kakak mau tanya sama Nur Rohman. Halo Nur Rohman. Rohman ya. Halo Kak. Oke. Ini Rohman dari mana asalnya Rohman? Dari Indramayu Kak. Indramayu. Kalau dari Rohman sendiri, menurut kamu di antara pengolahan vokal, penggunaan gestur, sama penyajian materi, mana yang paling penting? Penggunaan gestur. Kenapa? Karena kalau materi kan kita bisa persiapkan. Karena audiens tuh yang pertama kali lihat itu gestur, bukan materi yang kita sampaikan. Mungkin itu sih Kak. Makasih Rohman ya. Oke, sekarang kakak mau tanya sama Imroatul. Menurut Imroatul betul gak sih yang disampaikan Rohman? Terkait betul tidaknya saya kurang tahu ya Kak, karena saya minim terkait ilmu di public speaking, tapi kalau menurut saya vokal sih. Kenapa tuh? Karena jika saya menjadi pendengar atau audiens, yang saya tertarik dengan pembicara itu vokalnya. Kalau vokal dari pembicara menurut saya kurang bagus, ya saya nggak akan mendengarkan kalau saya seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya. Jadi sebenarnya semuanya sama-sama penting. Tapi ketika kita menelusuri secara teori public speaking, hal yang paling penting untuk bisa kita coba kembangkan yaitu adalah visual, yaitu penggunaan gestur.
Oke, tunggu ya. Oke, tadi kakak sengaja matiin ya, soalnya tadi ada ayah lagi lewat. Oke, nah jadi teman-teman, kenapa gestur? Karena ini adalah first impression kita. Istilahnya orang akan yakin dengan kita atau tidak dari penampilan dulu. Gestur ini dibagi 3, etika, pakaian, dan gerakan tangan atau bahasa tubuh. Teman-teman bisa catat ya, kalau gestur itu dibagi 3, etika, pakaian, dan gerakan tangan. Kira-kira teman-teman kalau lagi acara, terus MC-nya pakai kaos oblong, celananya celana olahraga. Orang bakal mau ngeliat gak MC-nya? Orang bakal yakin gak kalau dia MC? Nggak bakal yakin. Begitupun ketika teman-teman lagi mau tampil di depan umum, teman-teman harus berpenampilan layaknya seorang pembicara, seorang presentator, seorang MC, ataupun teman-teman yang melakukan public speaking. Baru didukung vokal sebesar 38% dan penyajian materi. Kita coba ulas dari penggunaan gestur. Dari penggunaan gestur sendiri, hal yang perlu teman-teman optimalkan adalah ekspresif dan variatif. Ekspresif itu kita hasilkan dari wajah kita, mimik wajah, smiling voice, dan eye contact. Variatif kita optimalkan dari gerakan tangan. Ini gerakan tangan kayak Ultraman ya. Nah, keekspresif, contohnya nih, kayak kakak, di wajah PPT, itu kakak lagi bawain acara, harus ekspresif. Misalkan teman-teman sedang berbicara terkait hal yang serius, berarti di situ kontak mata kita sedikit lebih tajam seperti Najwa Shihab. Contoh, pada hari ini kasus Ukraina dan juga Rusia sangat memprihatinkan. Tentunya ini membuat dunia semakin memanas dan memicu peperangan dunia yang ketiga. Serius, ya kan? Kan nggak mungkin. Kakak lagi nyampein Ukraina nih, tapi kakak di sini wajahnya ceria. Bahwasanya hari ini perang dunia ketiga akan dimulai dari mulainya Ukraina versus Rusia. Nah, kalau gitu ngeledek gak? Jadinya kayak ngeledek kita ngedukung peperangan ya kan. Itu kontak mata. Beda lagi kalau seandainya teman-teman jadi MC. Misalkan nih kakak jadi MC webinar kan, misalkan tadi Azriel jadi pembawa acara. Itu kontak matanya lebih besar, pupil matanya lebih besar, terbuka. Mainin juga alisnya naik ke atas. Wah, luar biasa sekali bahwasanya Kak Uta sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, ini memancarkan mata yang berbinar supaya mewakilkan pesan kita lagi semangat. Itu ekspresif. Jadi nggak sekedar muka kita bisa berekspresi aja. Dalam berbicara pun smiling voice juga penting. Kayak contohnya hari ini kakak. Kakak hari ini berbicara dengan smiling voice. Meskipun muka kakak nggak seganteng Aliando, tapi ketika kakak memiliki smiling voice yang baik, maka terlihat adem ya. Aduh ini wajah kau adem banget sih, enak dilihat, friendly banget sih gitu kan. Nah itu cara dan kuncinya supaya kita bisa terlihat lebih nyaman dilihat oleh audiens. Jadi gunakanlah smiling voice. Dan dalam hal variatif, teman-teman juga gerakan tangannya tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu pasif. Berlebihan itu seperti ini, contoh. Halo teman-teman, hari ini aku akan menyampaikan tentang pentingnya public speaking, di mana menurut aku tuh public speaking itu penting banget sih, dan public speaking itu sangat berguna untuk kehidupan kita, dan dengan public speaking orang akan lebih percaya dengan kita. Kalau kayak gini enak gak sih dilihat? Gak enak. Begitupun kalau pasif. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya public speaking, bahwasanya dengan public speaking kita akan lebih percaya diri. Tapi coba mainkan gerakan tangannya dengan buka tutup atau dilingkar. Teman-teman buka saat lagi menekankan kalimatnya dan tutup saat teman-teman menjelaskan sesuatu. Contoh begini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Uta, saya berasal dari Jakarta dan hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya public speaking dalam kehidupan kita. Pentingnya public speaking, nah pas kita lagi coba menekankan kata, buka tangannya. Boleh juga teman-teman buat lebih bervariasi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Uta, saya berasal dari Jakarta dan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya public speaking dalam kehidupan kita. Perkenalkan, halo misalkan, contoh lagi misalkan. Ini disebut sebagai space putih, gerakan space putih, tulisannya SP
ACEPUTTY, space putty, gerakan tangan yang variatif. Misalkan contoh lagi ya. Ketika kita hidup dalam keadaan bersyukur, maka Allah akan menaikkan derajat kita yang lebih tinggi. Dan juga kita akan bisa meraih impian yang lebih baik. Itu gerakan tangan. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi coba gerakan tangan dengan baik. Dan hindari gerakan tangan seperti ini. Mijet-mijet ya. Ini gerakan tangan yang tertutup. Jadi buatlah gerakan tangan itu, taruh tangan kanan di atas tangan kiri. Begini. Kakak kebawain dulu deh sebentar. Nah, misalkan begini nih, teman-teman bisa lihat ya. Begini nih. Ya, jadi pas lagi taruh begini. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Taruh lagi begini. Bisa dipahami ya teman-teman ya tuh. Jadi tangan kanan ditaruh di tangan bawah di atas tangan kiri atau boleh sebaliknya. Nah, itu juga jangan terlalu kaku. Oke, kita langsung praktek teman-teman. Di sini kakak pengen buat teman-teman menyampaikan pesannya dengan gerakan tangan yang variatif. Jadi di sini praktek teman-teman membaca kalimat ini dan teman-teman representatifkan dengan gerakan tangan yang sudah kakak jelaskan melalui kontak matanya, lalu smiling voice, dan gerakan tangan dealing card atau space putty. Nah di sini kakak contohkan ya. Jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi karena kita adalah pemuda aset bangsa Indonesia. Ini bangsa ya, ini kok Bank Indonesia sih? Ini ngetiknya malam-malam nih, lagi ngantuk nih, ketahuan nih. Oke, bangsa Indonesia ya. Oke, silakan teman-teman kakak kasih waktu sekitar 30 detik ya. Nanti boleh dibantu sama Azril. Kira-kira teman-teman yang mau nyoba bisa suruh on cam dan bisa ditunjuk aja sama Azril. Silakan dari teman-teman yang mau coba bisa untuk langsung raise hand, nanti bisa ditunjuk sama Azril. Oke, boleh langsung aja Azril, silakan. Gimana Kak? Tadi Azril putus internetnya. Iya, boleh silakan untuk ditunjuk aja kira-kira teman-teman yang udah raise hand buat praktek. Oh iya, boleh untuk Yulini Hayati, boleh mungkin langsung dipraktekkan saja. Terima kasih Kak Uta. Saya akan menyampaikan pesan ini dengan gerakan yang variatif. Jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi karena kita adalah pemuda aset bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke, Yuli makasih ya. Yuli senyumnya mengalihkan dunia ternyata. Luar biasa sekali ya. Terima kasih. Kenapa Aksfa kok ikut senyum juga sih? Oke, berikutnya siapa nih kira-kira Azril? Oke, Berikutnya ada Ayu Kinasi nih. Ayu Kinasi boleh langsung dipraktekkan saja. Halo. Iya Kak, halo, udah kedengeran nggak Kak? Masuk nggak? Kedengeran. Oh iya, oke, mau coba ya Kak ya. Aduh kok gedeg sekali ya. Oke. Jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi, karena kita adalah pemuda aset bangsa Indonesia. Aduh, Oke, nice ya. Bagus. Makasih Iya. Ayu dan juga tadi Yuli ya, bagus ya. Mungkin yang terakhir nih dari cowoknya nggak ada yang mau coba nih. Wah, cemen nih yang cowoknya nggak ada yang mau coba nih. Wih, dari Nur Rahman ada nih. Tunjuk aja kali ya, kayak ditunjuk. Oh, ini ada nih Kak nih. Ada Nur Rahman. Ini Nur Rahma boleh nih, perwakilan laki-laki. Langsung saja dipraktikkan. Jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi, karena kita adalah aset bangsa Indonesia.
Oke, nice ya, bagus ya, nice. Cukup mungkin 3 karena waktu juga kita terbatas. Nah, di sini kita lanjut ke pengolahan vokal. Dalam pengolahan vokal, teman-teman bisa gunakan atraktif. Atraktif di sini pesan yang kita berikan itu memiliki power yang luar biasa. Ketika audiens berisik, ketika audiens mulai gaduh, bukan malah kita keraskan suaranya. Kalau kita keraskan suaranya, audiens akan justru nggak mau mendengarkan kita. Dan pesan yang kita berikan semakin tidak jelas. Oleh karenanya di sini pesan dari kakak, ketika audiens mulai berisik, lebih baik kamu fokuskan ke cara yang lain supaya mereka lebih teralihkan. Misalkan kamu ajak interaktif, atau kamu coba alihkan beberapa hal ice breaking atau games. Dan di sini baru kamu sampaikan lagi pesannya dengan power yang baik. Power itu adalah rasa antusias kita ketika sedang berbicara di depan umum. Terus teman-teman, atraktif juga bisa kita mainkan dengan memainkan intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suara kita ketika berbicara. Jadi dalam public speaking ada 3 tipe suara. Yang pertama adalah tipe suara robot voice. Robot voice itu orang yang kalau ngomong biasanya tuh kayak Google Translate. Suaranya tuh begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Uta. Saya berasal dari Jakarta. Saya hari ini akan jadi itu robot voice ya kayak Google Translate. Lalu yang kedua, dog talker. Suaranya doang kenceng tapi tuh nggak enak didengar. Contohnya gini. Oke teman-teman, hari ini kita akan bareng-bareng ya membahas tentang bagaimana mengatasi rasa insecure. Nah, jadi suaranya doang keras tapi nggak enak didengar. Yang enak adalah storyteller. Ketika kita bisa memainkan tinggi ke rendah atau rendah tingginya sebuah suara. Contohnya berikut. Kakak mau teman-teman buat praktekin dari kalimat berikut untuk memainkannya tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Nah, di sini kalimat untuk sampai tantangan kita mainkan dari rendah ke tinggi, dari sekaligus sampai perlahan, tinggi ke rendah. Kakak contohkan ya. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan, sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara perlahan. Enak gak dengarnya? Enak. Coba kakak balik deh, yang untuk sampai tantangan itu tinggi ke rendah, dari sekaligus perlahan rendah ke tinggi. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan. Sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara perlahan. Enak juga enggak? Enak. Itu yang harus teman-teman mainkan. Nah, di sini teman-teman boleh pilih mau dari untuk tantangannya rendah ke tinggi atau sekaligus tantangan perlahannya tinggi ke rendah, bebas ya. Silakan di sini teman-teman coba baca, nanti yang mau praktek langsung raise hand. Kapan lagi praktek sama kakak, nanti akan kakak berikan feedback secara langsung. Wih, udah ada nih yang Kak yang mau udah raise hand nih. Oke, silakan. Boleh. Tiani, coba yang baru Tiani. Boleh langsung dipraktekkan? Ya, baik Kak. Terima kasih. Langsung saja. Untuk menjadi orang sukses, kita semangat dalam menghadapi tantangan. Sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara. Terima kasih, Kak. Berarti tadi nadanya apa tuh Tiani? Dari mana ke mana, dari mana ke mana? Tiani. Halo Tiani. Iya, tadi Kak. Nadanya berarti bagaimana? Yang untuk sampai tantangan itu nada apa ke apa? Yang sekaligus ke perlahan itu nada apa ke apa? Maaf Kak, suaranya putus-putus Kak. Oh yaudah, kita lanjut aja ya. Tapi tadi udah sesuai sih ada tenggang. Oke, lanjut silakan Azril bisa langsung tunjuk aja dan nanti feedbacknya kakak sampaikan terakhir secara keseluruhan ya. Oh iya, boleh langsung saja ke yang cowok mungkin ini ada M. Duval. Siapa ini? M. Duval, boleh langsung di open mic. Oke Kak, mungkin aku pengen nyobanya tinggi rendah tinggi gitu ya.
enggak, rendah tinggi, tinggi rendah. Boleh. Siap. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan. Sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara perlahan. Oke, boleh lanjut lagi nih langsung ke yang perempuannya lagi. Boleh Ayu Kinasih. Boleh langsung dipraktekkan. Oke, terima kasih Kak. Saya praktekkan dulu ya. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan. Sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara perlahan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Gimana nih Kak Uta? Boleh mungkin langsung dikasih feedback buat... Boleh dua lagi tuh Imratul sama Bagasena. Oh iya, siap. Boleh dua lagi. Langsung saja Bagasena, silakan dipraktekkan. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan. Sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara perlahan. Oke, terima kasih. Boleh lanjut lagi ke Imro'atul Afifah. Boleh langsung dipraktekkan. Baik, terima kasih Kak. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan. Sekaligus terus belajar mengembangkan diri secara perlahan. Oke, terima kasih ya buat semua. Tadi yang udah Dufal ya, buat Dufal udah sesuai. Terus buat yang sebelumnya udah sesuai. Yang agak kurang ini sesuai dari Ayu nih. Ayu tadi agak kecepatan menurut Kak. Agak kelamaan ya, temponya terlalu lambat dan nggak kelihatan nih yang tinggi mana, yang rendah mana begitu. Jadi kayak hampir ya sama aja, cuman dibaca secara jelas dan penekanan. Itu sih. Jadi harus ada perbedaan ya. Kalau tinggi ke rendah, untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan. Jadi ada satu kata yang menjadi pembatas kita tinggi ke rendah. Misalkan kayak kakak dari untuk ke tantangan. Oh, pembatasnya di harus. Untuk menjadi orang sukses, kita harus bersemangat dalam menghadapi tantangan. Jadi harus ada satu kata yang menjadi pembatas bridging antara si permainan nada ini. Nah, itu ilmu yang mahal dan belum tentu bisa teman-teman dapatkan di luar. Nah, ini simple tapi sangat membantu untuk teman-teman agar tidak monoton suaranya. Dan tadi untuk Imro'atul juga sudah ada nadanya tapi kurang greget di tinggi rendahnya. Begitupun dengan yang Bagasena. Terus dilatih dan kakak yakin bisa. Setelah pengolahan vokal, kita beralih ke penyajian materi. Ketika teman-teman menyajikan materi, jangan teman-teman baca semua PPT-nya. Jangan kita hafalkan materinya, karena ketika kita hafalkan, kita akan mudah lupa. Dan yang kedua, agar bahasa kita mudah dipahami, coba sering-seringlah menulis. Kita bahasakan dari PPT ke tulisan kita seperti menjelaskan, dan kita pahami lagi, kita coba uraikan lagi. Nah, di situ kita melatih untuk menyederhanakan sebuah bahasa. Karena kita harus mampu mentransfer sebuah bahasa dari PPT ke pemahaman audiens. Gak cukup kamu bacain semua PPT-nya. Yang kedua, sesuaikan bahasa ke audiens. Kalau bahasa kamu di sini adalah audiens orang yang intelektual, maka gunakanlah bahasa yang lebih tinggi diksinya, kosakatanya. Kalau misalkan kamu menghadapi audiensnya anak muda, wah berarti bahasanya harus lebih ringan. Sesuaikan itu semua supaya audiens bisa menangkap dari apa yang kamu berikan. Dan yang terakhir, bangun dua komunikasi. PDKT ke audiens itu penting. Audiens itu bagaikan cermin dengan diri kita sebagai seorang pembicara. Kalau audiensnya berisik, berarti ada yang salah dari kita. Kalau audiensnya diem, gak mau dengerin, berarti ada yang salah dari kita. Apa? Kita coba evaluasi dari penampilan kita dulu. Atau memang audiensnya yang sulit untuk diatur. Itu yang harus kita ketahui. Ketika membangun komunikasi, teman-teman coba untuk menyapa dulu. Kayak kakak pas mulai materi hari ini. Kakak sapa dulu kan, halo teman-teman, gimana nih, sehat gak? Terus Azril juga nanya, halo teman-teman, gimana nih, dari mana aja? Itu adalah salah satu teknik untuk membangun kedekatan dengan audiens. Dan yang kedua, apresiasi audiensnya. Ucapkan terima kasih atas antusias mereka, ucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Karena sejatinya manusia itu 3D.
ingin dihormati, dihargai, dan diapresiasi. Jadi coba belajar untuk menghargai lawan bicara kita, orang lain akan menghargai kita berikutnya. Gitu ya teman-teman. Mungkin cukup materi dari kakak dan banyak apa yang teman-teman pelajari hari ini. Kakak yakin tinggal teman-teman bagaimana praktekkan ke depan. Karena kunci dari kesuksesan public speaking 70%-nya terletak pada latihan. 20% feedback dari mentor, 10% dari teori. 6L, latihan, 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 lagi-lagi latihan. Bukan public speaking yang susah, tapi mindset kita aja yang gak mau diubah. Buat teman-teman yang mau lebih banyak tips, bisa ke Instagram kakak di Bicara PD dan di Bicara PD TikTok atau Bicara PD 02 di TikTok. Nah, buat teman-teman yang memang mau belajar public speaking lebih, bisa ikut juga di kelas kakak Bicara PD.academy, yang dimana di bulan Maret lagi mengadakan kelas MC dan presentasi. Jadi nanti teman-teman akan dimentorkan langsung oleh kakak. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan bareng sinyonya, jalan-jalannya ke pasar Cikini. Terima kasih atas antusiasnya. Cukup sekian dari presentasi kakak hari ini. Kakak kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Uta atas materi yang sangat luar biasa. Terima kasih juga para audiens yang telah mendengarkan dengan baik. Baik, sebelum kita ke sesi berikutnya, mungkin sebelum banyak yang keluar, kita foto bersama dulu nih mungkin Kak. Mungkin boleh semuanya di open kameranya dulu, kita foto bersama nih. Boleh, ayo. Waduh, ganteng-ganteng semua dan cantik-cantik semua ini ya. Oke, hitungan 3 saya akan foto. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ini karena banyak, jadi ada banyak. Oke, sepertinya ada kendala di Azril. Nah, di sini karena udah foto semua. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya enggak? Dari teman-teman. Boleh dong yang mau bertanya langsung aja raise hand, nanti bisa tanyakan. Oke, dari Imroto dulu. Silakan Imroto. Baik, terima kasih Kak Uta yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya saya kenal Kak Uta karena lihat di IG muncul, wah ternyata bagus sekali nih. Pertanyaan saya mudah Kak, izin bertanya 2 pertanyaan. Pertama, suara diafragma itu seperti apa ya Kak? Karena yang selalu saya cari melalui YouTube ataupun IG selalu kunci utama MC adalah suara diafragma. Karena saya masih pemula, saya harus tahu dulu nih suara diafragma yang benar itu bagaimana dan seperti apa. Lalu yang kedua, saya baru tahu ternyata dalam public speaking itu juga ada yang namanya sertifikasi. Nah, cara agar kita mendapatkan sertifikasi itu bagaimana ya Kak? Apakah harus melalui latihan-latihan, lalu ada tesnya atau bagaimana? Mohon tipsnya Kakak, terima kasih. Oke, terima kasih buat Tim Rotul atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi kakak sudah menyinggung tentang suara diafragma atau suara yang kita bantu dengan pernapasan diafragma. Itu kayak gimana sih Kak? Jadi teman-teman, ketika kita bicara, sangat disarankan sekali untuk menggunakan pernafasan diafragma daripada pernafasan dada. Ketika teman-teman menggunakan pernafasan dada, kita akan cepat sesak dan kita cepat ngos-ngosan pas lagi gugup. Contohnya begini, oke teman-teman, hari ini saya, jadi hembusan nafasnya itu tuh terdengar jelas kalau kamu menggunakan pernafasan dada. Dan juga pernafasan dada ini tidak banyak menyimpan amunisi udara. Oleh karenanya lebih disarankan pernafasan diafragma. Terus bagaimana Kak menggunakan pernafasan diafragma? Ketika teman-teman menggunakan pernafasan diafragma, yang bertambah volumenya itu bukan di dada, tapi di perut. Jadi ketika teman-teman mengambil nafas selama 3 detik, nah jangan ditahan di dada, tapi langsung masukkan ke perut, nanti perutnya akan bertambah volumenya di situ. Awal-awal emang agak sulit, tapi nanti teman-teman akan terbiasa. Itu caranya ya, ketika teman-teman mau melakukan pernafasan diafragma. Dan ketika proses pernafasan diafragma,
keluar masuknya udara kita itu tidak bergerak dada dan bahu kita. Jadi tetap stay. Nah, jadi tetap stay. Kakak juga sangat menyarankan buat teman-teman kalau memang bernafas, kalau sulit dari hidung, dari mulut. Kalau memang lagi berbicara. Kecuali kalau lagi ada jeda yang lama baru dari hidung. Tapi kalau jedanya sebentar dari mulut. Begitu, bisa dipahami ya. Supaya suara kita lebih enak dari bantuan pernafasan diafragma, gunakanlah suara dalam. Dari energi dalam, bukan energi dari kepala. Kalau energi dari kepala, suara kita begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini energi dari kepala, suara tenggorokan, ya. Tapi kalau kakak menggunakan suara dari dada yang dibantu pernafasan diafragma atau energi dari dalam, jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, ini yang dinamakan suara yang biasa digunakan MC. Harus dilatih. Jadi, kalau teman-teman berbicara dengan suara dari tenggorokan yang dibantu energi dari kepala, jadi capek, cepat serak. Kenapa trainer motivator bisa lama? Karena mereka menggunakan pernafasan diafragma yang dibantu dari energi dalam suara dada. Bisa dipahami ya, itu jawaban dari kakak. Terus yang kedua, terkait sertifikasi. Buat sertifikasi sendiri, itu teman-teman ketika memang public speaking ada sertifikasinya. Tapi di sini berjenjang teman-teman. Kalau memang teman-teman mau memiliki sertifikasi secara dasar, biasanya nanti teman-teman akan bisa mendapatkan gelar CPS di belakangnya. Kayak contohnya kakak kan CCSTMI, CMC. Itu apaan sih kak? Panjang banget CSTMI, CMC, CPS panjang banget, kalah kereta ya. Jadi itu adalah sertifikasi non-akademik. Teman-teman tahu ya, kalau kita kan kalau di dunia pendidikan akademik itu dapatnya SPD, SAG, itu loh, ESOS. Tapi kalau non-akademik itu C, certified artinya. Nah teman-teman, kalau memang mau dapat itu harus cari lembaga pelatihannya apa. Nah biasanya kalau public speaking dapatnya itu gelarnya CPS. Ya. Yang kedua, kalau yang sertifikasi BNSPRI itu lebih profesional lagi. Kalau memang teman-teman mau berkarir di dunia profesional public speaking. Jadi buat teman-teman yang memang sekiranya masih memupuk latihan, coba lakukan kursus yang biasa dulu aja. Latihan-latihan atau pelatihan yang biasa dulu. Baru kalau sekiranya teman-teman udah memumpuni, baru ikut sertifikasi. Karena nanti di sertifikasi, teman-teman akan dinilai. Nggak sembarang dikasih sertifikat aja. Bisa dipahami ya. Dan apalagi kalau teman-teman mau BNSPRI, itu lebih levelnya tinggi. Itu jawaban dari kakak. Semoga menjawab dari Imratul ya. Terima kasih Kak Uta. Oke, pertanyaan berikutnya dari Akswa. Ini Azrilnya nggak tahu, kayaknya hilang deh. Atau mungkin ada kendala sinyal ya dari Azril ya. Oke, kita lanjut. Ya, silakan Akswa. Dari Akswa dulu ya. Oke, langsung aja ya Kak. Terima kasih ya Kak dikasih kesempatan. Ini kok Kak, biasanya tuh aku dapat dari penanya itu dia bertanya out of topic gitu Kak. Jadi bingung balasnya itu apa. Jadi aku nggak tahu kalimat yang tepat untuk jawabnya itu bagaimana. Gitu aja sih Kak aku dari aku. Thank you Kak. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya dari Elsva. Tipe audiens itu macam-macam. Dalam public speaking ada beberapa tipe audiens. Salah satu tipe audiens yang sering kita temukan yaitu adalah unwanted panelist. Itu adalah salah satu tipe audiens yang dia datang tiba-tiba tapi pertanyaan kadang di luar dugaan. Atau biasanya ada satu lagi, sniper. Sniper ini adalah salah satu tipe audiens yang suka menjatuhkan kita karena bertanya itu pengen nguji kita. Bukan karena bertanya mau penasaran. Pak, pernah nggak teman-teman mungkin lagi presentasi di kelas, ada temennya. Sering banget Kak, sering banget. Kalau nanya, itu tuh kadang di luar topik, kayak seakan-akan nguji kita nih sebagai presentator. Ya. Terus sekali nanya tuh nggak cukup satu, berderet-deret. Pernah begitu, sering. Nah itu disebut sebagai hot shot atau sniper. Sniper lebih tepatnya ya, sniper. Ada sniper, ada unwanted panelist. Ketika kita menghadapi sniper, yang pertama, kita harus tetap terlihat tenang. Terlihat tenang, tersenyum, agar kita tidak terlihat panik. Yang kedua, ketika sudah kita terlihat tenang, lalu di situ puji dulu pertanyaannya.
Wah, luar biasa sekali ya atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Anda. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik dan pertanyaan yang bagus untuk didiskusikan gitu. Padahal dalam hati kita, apaan sih ini pertanyaan susah banget, pertanyaan di luar dari materi nggak jelas gitu. Tapi kita harus tahu untuk mengapresiasi itu dan terlihat tetap tenang. Yang ketiga, ketika kita sudah bisa mengapresiasi, maka kita sampaikan alasan bahwa pertanyaan itu mungkin tidak bisa dijawab pada hari ini, tapi bisa kita jawab di lain waktu, di kesempatan berikutnya yang lebih baik. Misalkan begini. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dari Asfalanda yang sangat luar biasa dan menarik. Namun tentunya di sini pertanyaan tersebut mungkin belum bisa kita jawab pada hari ini karena tentunya cakupan materi kita pada hari ini sangat luas. Tapi kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang kita prioritaskan sesuai dengan topik materi yang kita bahas hari ini. Mungkin nggak bisa kita jawab hari ini, tapi kita bisa jawab dengan kesempatan yang dimana di kesempatan berikut justru bisa lebih memantangkan jawaban dari pertanyaan kamu. Jadi seakan-akan kita di situ nggak menjatuhkan dia, tapi kita beralasan bahwa memang topik tersebut terlalu jauh dari materi kita. Atau mungkin kalau seandainya kita mau tetap jawab, boleh kita jawabnya di terakhir. Kita prioritaskan dulu pertanyaan yang mudah dengan alasan bahwa pertanyaan tersebut perlu dimatangkan dulu oleh tim kita. Misalkan begini. Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Asfalanda. Pertanyaan yang sangat menarik dan pertanyaan yang luar biasa. Namun karena pertanyaan ini menarik, pastinya perlu dipikirkan lebih dalam supaya jawabannya sesuai. Oleh karenanya di sini kami akan memprioritaskan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman terlebih dahulu. Nanti untuk pertanyaan dari Asfalanda akan kami jawab di akhir setelah kami sudah memantangkannya lebih baik gitu. Bisa dipahami ya dari Asfalanda ya? Itu dia. Paham banget, Kak. Paham banget. Terima kasih, Kak. Iya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf juga tadi Azril ada kesalahan ada jaringannya. Jadi terima kasih juga Kak Uta telah menggantikan Azril sebagai MC dan Q&A yang tadi sudah dilakukan. Apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin ada nih pertanyaan dari Aninda Rosa dari Universitas Brawijaya. Jadi gini Kak, bagaimana mengatasi overthinking saat akan memulai atau saat berbicara? Semisal ada perkataan yang dirasa itu tidak perlu diucapkan, tapi malah terucap. Itu seperti gimana, Kak, mengatasinya? Oke, sebenarnya kalau untuk mengatasinya itu udah Kakak sampaikan tadi pas lagi di presentasi ya, bahwa ketika kita overthinking satu hal atau mengucapkan satu kata, tidak perlu kita bawa pikiran berlebihan, di mana kata tersebut memang sering terjadi kita ucapkan secara nggak sadar. Tinggal bagaimana caranya ketika teman-teman mulai mengucapkan satu hal yang sekiranya itu di luar dari dugaan kita tidak terlihat panik sama sekali. Jadi kalau kita ngeblank, kalau kita lagi lupa, diperkenankan untuk teman-teman tidak mengekspresikan lupanya. Jadi cukup kita dan Allah atau cukup kita dan Tuhan yang tahu kalau seandainya kita lagi lupa, lagi ngeblank. Jadi jangan sampai orang tuh tahu gitu ya. Itu yang biasa Kakak lakukan. Jadi pas lagi lupa lanjutin aja pembicaraan kita karena audiens gak pernah tahu apa yang mau kita sampaikan berikutnya. Tinggal kita kembalikan lagi ke topik yang seharusnya kita sampaikan. Itu aja paling. Baik, terima kasih. Oke, untuk yang ingin menanyakan boleh langsung raise hand lagi. Apakah ada lagi? Kakak mau nanya, boleh silakan. Langsung open mic boleh atau mungkin ditulis di box chat. Oke. Mau nanya. Tadi kan Kak Syaful bilang untuk sertifikat, tadi kan ada dua, yang pertama yang basic sama yang BNSP ya. Nah kalau di bicara PD Academy ada sertifikatnya nggak gitu? Kalau ada rencananya mau ngambil sih gitu. Karena selama ini kan saya jadi pelatih public speaking juga gitu dan saya juga mau ngambil sertifikatnya gitu. Nah, kalau seandainya yang ada di Bicara PD Academy itu ada sertifikatnya, tapi tidak mendapatkan gelar non-akademik, begitu. Kenapa? Karena memang dari Bicara PD Academy sudah memiliki legalitas sebagai lembaga pelatihan, tapi belum ke arah jenjang dari pengeluaran sertifikat atau sertifikasi secara non-akademiknya, begitu. Jadi kalau seandainya teman-teman memang mau ada sertifikasi khusus yang mendapatkan gelaran akademik, itu harus mengikuti lembaga pelatihan yang sudah memiliki izin, begitu ya. Nanti biasanya di posternya itu ada kejelasan mendapatkan
gelar CEPS, misalkan CSTMI dan lain sebagainya. Itu ada kejelasan di situ. Yang penting teman-teman harus tahu bahwa lembaga tersebut sudah ada hukumnya atau belum. Cuman kalau di sertifikat bicara PD Academy, bisa teman-teman gunakan untuk di dunia kerja. Kenapa? Karena bicara PD Academy sudah memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan pelatihan. Dan juga sertifikat yang dimiliki oleh bicara PD Academy itu memiliki form penilaian. Jadi nggak hanya sertifikat, tapi di form kedua atau di lembar kedua itu ada nilai yang akan teman-teman dapatkan dari hasil pelatihan selama 5 pertemuan. Begitu. Itu kurang lebih ya. Jadi ada nilai dari teman-teman yang bisa menjadi pertimbangan ke depan. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari question box, Kak. Mau tanya, mengatasi nervous demam panggung ala Kak Uta bagaimana ya? Oke, biasanya kalau kakak sendiri, buat mengatasi nervous ya, kita harus paham dulu bahwa nervous itu nggak bisa dihilangkan. Nervous itu hanya bisa dikendalikan. Kenapa, Kak? Karena nervous ini adalah sifat alami kita dalam diri kita yang mau tampil. Layaknya kita sedih, marah, dan lain-lain. Itu muncul dalam kondisi ketika emosional ini tidak terkendali dengan baik. Gitu. Misalkan nih teman-teman dengar berita duka, otomatis teman-teman nangis kan. Begitupun teman-teman menghadapi audiens yang begitu banyak, emosional kita berubah jadi nervous. Nah itu nggak bisa kita hilangkan, hanya bisa kita kendalikan. Terus gimana Kak cara mengendalikannya supaya di sini nervous kita bisa lebih terminimalisir dengan baik. Yang pertama ketika teman-teman sebelum tampil, kakak biasanya itu mengingat satu hal yang dimana itu membangun semangat kakak. Misalkan kakak kalau mau tampil itu kayak dengerin musik yang bikin semangat kakak. Atau yang kedua, biasanya itu kakak sebelum tampil itu melakukan hal-hal yang bikin kakak seneng. Misalkan kayak nonton video lucu, yang hilangin kakak bad mood. Atau mungkin kakak lihat portofolio kakak sendiri yang dimana itu bisa memicu semangat kakak. Yang berikutnya, untuk meminimalisir nervous, teman-teman itu bisa mengikuti beberapa teknik yang tadi sudah kakak jelaskan ya, untuk nervous. Terus yang ketiga, di sini ketika teman-teman mau meminimalisir nervous, coba teman-teman di sini kasih afirmasi positif, kata-kata positif dalam diri kita. Ulangi bahwasanya kita bisa tampil dengan baik. Jadi kata-kata positif itu mendorong kita untuk menghilangkan overthinking penyebab nervous kita. Dan yang terakhir, biasanya kalau teman-teman nervous di tengah-tengah penampilan, itu teman-teman bisa hilangkan gemetarannya dengan menyalurkannya menginjak kaki kita. Jadi kita injek kaki jempol kita, salah satunya dengan ditekan. Nah, atau biasanya kalau pegang mikrofon itu kalau pegang mikrofonnya dengan kenceng. Jadi di situ rasa gemeter kita tersalurkan ke sana. Kurang lebih dari nervous, demam panggung, percaya diri itu udah kakak banyak bahas tadi di materi. Itu kurang lebih intinya di mindset kita aja. Terlebihnya itu tambahan dari kakak. Baik, terima kasih. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi kayaknya waktu juga sudah sangat sedikit lagi untuk ke sesi berikutnya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung saja mungkin ke kontak di Instagramnya ya Bicara PD, atau mungkin bisa langsung ke emailnya Kak Uta ini. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan ada quiz atau door prize yang akan diberikan oleh Turknesia Edu Foundation. Ini akan ada 3 orang yang berhadiah 100.000. Jadi yang tadi materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Uta akan menjadi kuis yang akan dibuat oleh Kak Uta itu sendiri. Tapi untuk yang pertama, saya akan memberikan kuis yang berhubungan dengan Turknesia nih. Ini khusus ya. Pertanyaannya yaitu acara webinar atau sharing section ini adalah acara keberapa yang dilaksanakan Turknesia. Boleh langsung saja di open mic-nya, raise hand, langsung diucapkan yang paling cepat akan mendapatkan hadiah. Oke, langsung. 20. Siapa itu? 26. 26, benar sekali. Ayo kasih selamat. Selamat Ya ampun. 100.000 rupiah. Boleh nanti nomor HP-nya ditulis di chat ya. Nomor HP boleh tulis di chat. Siap, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Kak Uta boleh mungkin 26, Kak. Memberikan ya. Boleh Kak Uta untuk memberikan pertanyaan nih untuk audiens semuanya, teman-teman kita semua. Untuk 2 orang.
Oke, yang pertama mungkin kakak mau tanya, tadi untuk teknik menguasai secara penyampaian ada 3P. Apa aja 3P itu? Boleh langsung raise hand. Penyajian. Dian Kartika Sari, boleh langsung dijawab. Penyajian materi, pengolahan vokal, dan penggunaan gestur. Betul nggak? Oke, betul. Selamat Dian. Selamat ya Kak Dian Kartika Sari. Boleh langsung nomor HP-nya ditulis di question box, di chat. Oke, lanjut terakhir nih Kak. Mungkin yang rada susah tuh Kak. Boleh nih untuk audien terakhir. Oke, buat pertanyaan terakhir ya. Apa ya? Oh iya. Pertanyaan terakhir. Tadi kakak dapat certified BNSPRI. Certified apa tuh yang kakak dapat? Hayo. Wah, langsung ada Aksananda. Boleh. Kalau nggak salah ya, certified trainer level 4 BNSP. Betul Oh kan? iya, betul. Selamat. Selamat, boleh langsung kirim nomor HP-nya di box chat. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Tentunya di acara sharing section Turknesia ke-26. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara, tim, dan juga tentunya terima kasih sekali untuk Kak Uta. Terima kasih sekali Kak Uta selaku pemateri pada acara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi, akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh tim yang bertugas, saya Muhammad Azril Farel. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Iya, bertemu lagi kita nanti ya.